atas ada yang narik gitu. Jadi gue rebutan, tarikan, bener-bener tarik-tarikan. Itu sosok putih itu loncat, nembus di rumah gue itu ada sosok kakek-kakek, anak-anak kecil, sama harimau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya, yaitu Teguh, yang akan membawakan segmen Seramu pada hari ini. Dan pastinya saya bersama teman saya sendiri, yaitu Mas Fala. Halo Mas Fala, gimana Mas kabarnya Mas? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Mungkin dari tim Tajuk Misteri nitip salam buat keluarga. Semoga sehat-sehat. Amin. Tadi Mas Fala ini sempat cerita ke produsen saya, dan katanya Mas Fala ini sering diganggu dengan sosok-sosok mistis kalau menurut saya gitu. Ya. Dan Mas Fala juga tadi sempat cerita ada kiriman dari orang yang tidak menyukai keluarga Mas Fala. Iya. Oke, mungkin buat teman-teman yang di luar sana pasti nggak sabar kan nonton cerita detailnya dari Mas Fala. Tanpa lama-lama, mari kita ke ceritanya. Ya, jadi ceritanya gini, Bang Teguh. Ya, waktu kecil ya, dari kecil nih gue ceritain. Waktu itu gue lagi sendiri di rumah, karena orang tua gue itu beli lauk lah buat makan malam sama bokap gue sama adek gue. Nah, gue pengen nonton TV aja gitu. Waktu itu sekitar habis maghrib, gue santai lah, kecil nonton kartun atau nonton film apa gitu kan yang ada di TV gitu. Terus lagi nonton TV itu dari arah dapur ke arah kamar mandi itu kayak ada yang lewat, bayangan anak kecil kan. Gua kayak masih biasa aja gitu, nggak terlalu banyak. Sama gue udahlah fokus nonton TV aja, bayangan doang kali, perasaan aja. Lewat, entah sebaliknya dari kamar mandi ke dapur. Yang terakhir ini yang bikin gue takut, benar-benar merinding, karena makin jelas kain putih gitu kan. Yang awalnya kan cuma bayangan, ini kain putih. Begitu lewat itu aroma melatinya nyengat banget karena posisi gue sendiri. Akhirnya gue lari, namanya anak kecil kan, panik, gue lari. Beruntung udah pada gue musola, ya udah gue diem aja di musola sampai balik orang tua gue. Nah, orang tua gue penanya itu kayak, kenapa kok ada di luar, ngapain dengan kenapa nggak di dalam? Ya gue juga nggak mau cerita gitu, kayak nggak apa-apa, emang lagi pengen keluar aja. Itu pertama kalinya gitu. Nah terus pernah lagi, padahal posisi siang, gue lagi makan, anak kecil makan siang lah gitu dalam rumah, lagi nggak boleh main lah gitu. Terus tiba-tiba pas gue lagi mau minum, ini bener-bener gue nggak tahu kenapa aneh banget, gelas gue ambil dari bawah, tiba-tiba kayak ada yang rebut atas. Dari atas ada yang narik gitu. Jadi gue rebutan, tarikan, bener-bener tarik-tarikan gitu. Teriak, mama gitu kan. Kenapa? Posisi ibu gua itu di kamar mandi, jadi kayak lagi mungkin bersih dulu kan, mama. Sampai akhirnya pas emak gua udah mau keluar, itu baru dilepas, tumpah ke gua semua gitu, airnya sampai berceceran. Kayak emak gua langsung marah kan, kayak, kamu ngapain mainin air gitu, pada minum yang bener, kata emak gua. Kagak, tadi ada yang narik. Cuman kan kayak emak gua kayak, apa sih, jangan aneh-aneh gitu, ini siang tuh. Itu pas kejadian masih kecil tuh. Nah, akhirnya ya gue pendem aja gitu kan. Ya ketika gue ngeliat sesuatu, gue ngapain terus ada gitu, ya gue berusaha untuk berani, walaupun kadang gue sering banget dapat gangguan itu, entah malam atau siang, pasti ada. Entah gue lagi di dalam, tiba-tiba pintu kan ada cekrekannya kan, maksudnya nggak tinggal dorong doang gitu, ini kebuka gitu, nekuk sendiri, bener, dorong kebuka. Nah, gue awalnya teriak, gue kira entah adik gue atau enggak ibu gue, ya kan, ya siapa, mah, dek gitu kan, atau adek kan gitu. Itu benar-benar ternyata yang ngedorong nggak ada orang sama sekali, kosong. Ya walaupun gue waktu itu masih SD, cuman kan kayak Al-Fatihah, surat-surat pendek lah, hafal kan. Gue berusaha untuk baca itu,
Gue berusaha untuk baca itu sampai pas terakhir gue baca Anas, dorongannya dorong sampai kebuka. Oh, berarti benar-benar kencang banget Nah itu. pas kedorong kebuka itu gue langsung wah lari keluar Saking takutnya. saking takutnya. Nah, ternyata emak gue di ruangan depan lagi jahit, ruang depan rumah. Gue di kamar belakang kan, lari ternyata emak gue ada di depan. Itu gue jadi pagi. Oh, sebelum ini ibunya Mas Farhan ini tukang jahit. Iya, ada Mungkin kerjaan di rumah. boleh nitip nama tokonya apa kan bisa sambil kita Tiba-tiba pasang di- jahit ya. Iya. Nah, terus ada lagi waktu itu posisi malam. Nah, Gue pernah itu pertama kalinya dipisah kamar, kisaran kelas 4 SD. Gue pengen punya kamar, gitu. Kayak udah nggak mau digabung kan, punya kamar. Inilah kamar. Posisi kamar gue itu, ini kamar orang tua, pintunya kamar gue, ini kamar mandi. Jadi benar-benar hadap-hadapan. Nah, waktu itu kejadiannya malam, pas gue pertama kali tidur sendiri. Nah, gue diceritain orang tua gue karena gue nggak sadar sama sekali. Gue kayak orang ngigo, bangun, berdiri, gue keluar kamar ke pintu, ke arah pintu. Gue bukannya ke orang tua gue keluar. Ya gue jalan sendiri tuh sampai luar rumah. Gue buka pintu yang terkunci, gue buka kuncinya, gue buka sampai di luar, gue teriak. Orang tua gue kaget, nyariin gue. Ternyata gue udah di depan rumah. Dengan keadaan tatapan kosong, ketakutan waktu itu. Tapi untuk ingatan gue gak ingat sama sekali. Gue sama sekali gak ingat apa-apa. Itu dari cerita orang tua gue ngalamin kejadian itu. Itu waktu kecil. Nah, terus sosok wanita ini selalu ada di bayangan gue. Selalu dia yang gue lihat gitu. Sampai akhirnya gue lulus SD, gue pengen mondok. Iya, gue akhirnya pindah ke pesantren. Nah, di pondok pesantren ini juga gue ngalamin kejadian aneh. Dan sama, selalu yang nyerang gue itu, yang menampakkan dirinya itu wanita. Wanita yang tadi itu Gue nggak tahu sama apa enggak, cuman yang pasti selalu wanita. selalu wanita. Tapi bentuknya itu beda-beda atau Bentuknya sama sih menurut gue. sama? Menurut gue sih sama bentuknya. Cuman emang dari semua yang pernah gue lihat, rata-rata paling banyak itu yang wanita, itu yang bentuknya sama ini. Gue malah jarang lihat kayak pocong atau yang tua itu. Gue malah hampir gak pernah, cuman mungkin bayangan pernah sekali. Cuman yang paling sering itu, gue selalu wanita yang kayak ngikutin kan. Nah ini ceritanya waktu itu pertama kali mondok. Pertama kali mondok itu waktu masih kelas 1 SMP, masih anak baru. Nah emang waktu itu kabarnya ya biasalah, ditakut-takutin kayak ini kamar ini serem, di kamar mandi ini serem nih. Karena waktu itu posisi kamar mandinya mampet yang paling pojok itu mampet. Jadi gelap juga karena penerangan waktu itu ada putus kabelnya, perlu dibenerin. Nah setiap malam teman gue itu penakut. Jadi kalau mau kencing lah, dia minta temenin. Temenin yuk, mau berani. Ya udah. Nah, terus dia di pojok, dia ngobrol. Dia ngerasa itu sama gua. Dia ngerasa itu sama gua. Padahal gua di depan, gua diem aja. Tapi ya udah kan, gua nggak mau cerita ke dianya. Kayak dia tadi ngobrol banyak kan, dia tiba-tiba pas selesai dari kamar mandi, dia kayak ngebahas lagi, ngelanjutin cerita. Nah cuman kan gue kagak tahu dia awal cerita apa. Tadi dia tuh kayak merasa kayak tadi gini. Gue kayak takutnya, wah kayaknya nih sesuatu nih. Gue takut dia kenapa-napa kan, takut dia ketakutan atau apa. Akhirnya gue, oh iya. Oh jadi lu pendem. Gue iyain aja sama gue. Terus kalau misalkan gue kebangun malam juga, kadang kelihatan ada kayak sosok tadi. Bahkan teman gue pun pernah ada pengalaman setelah bersih dari kamar mandi, dia pernah dikejar. Ada yang menampakkan dari kamar mandi paling pojok ini, ngejar dia sampai jatuh. Bahkan ada luka dalamnya juga gitu karena dia jatuh karena di kamar mandi, licin juga karena dia terburu-buru. Nah gue kalau di
pondok itu pernah ada satu cerita yang paling aneh sih menurut gue. Mungkin ini dari kesalahan gue, mungkin teguran juga buat gue ya, menurut gue ya. Karena posisi gini, waktu itu pondok pesantren itu kalau habis sholat subuh itu biasanya ngaji Quran yang bareng-bareng gitu, surat-surat pilihan. Nah, di situ pengurusnya itu lagi ada jadwal ngaji sama kiai. Jadinya gue sebagai angkatan 1 SMK, waktu itu udah 1 SMK, udah jadi pengurus kamar lah. Jadi dikasih amanah, ini jagain ya adik-adiknya, adik kelasnya, buat biar nggak ada yang tidur lah, yang apa ya kan. Kira gue jaga teman-teman gue ngantuk. Nah teman gue ini ngide, lah kamar yuk, cabut kamar, enak nih tidur. Karena gue mikirnya kayak nggak mau, gue nolak awalnya. Nah lah, yang jaga juga angkatan sendiri, aman, kalau kita tidur juga nggak bakal dibangunin, nggak bakal disabet, nggak bakal diapa-apain. Awalnya gue nggak mau ngikut, cuman begitu gue udah mau tidur, gue mikir kayak rebahan enak nih, ya kan, rebahan enak nih. Kira gue kejar lah teman gue, "Pan, tunggu," kata gue, "ikut deh," kata. Jalan bareng-bareng ke gedung anak baru, asrama. Nah, gedung asrama gue itu gedung pertama sebenarnya. Cuman dia posisinya tuh ada gedung yang baru dibangun banget, yang dari bawah ke lantai 3. Nah, itu ada kamar gue di situ. Tapi disambung sama gedung lamanya. Kita jalan lah, agak ke depan dari masjid kan. Jalan sampai ke lantai 3. Nah, di lantai 3 ini perasaan gue udah deg-degan. Gak tau kenapa, tiba-tiba kayak beda gitu. Feel-nya benar-benar beda. Tapi gue masih biasa aja. Terus gue nanya ke teman gue, "Kita mau di mana nih?" Ya kan? Tidur mau di mana? Kamar lo, kamar gue. "Kamar lu aja deh, kamar lu baru." Karena emang gue tuh gedungnya baru dibangun, tapi disambungin aja gitu sama gedung lama. "Kamar lu aja deh, kamar lu lebih enak, bersih, terang juga kan," menurut dia. Oh ya udah. Karena gue ketua kamar, gue pegang kunci. Gue buka nih kunci. Gue buka. Nah, tuh hawa beda. Udah gitu, nih posisi lemari gue tuh di pojok kayak gini. Pojok. Iya. Udah gitu kan gedung kamar gue itu pojok kan. Jadi gue tuh kebagian jendela. Jadi ada jendelanya letter L. Jadi nggak sekedar depan doang kayak kamar yang lain. Kamar gue samping pun ada jendela. Nah, ini lemari gue, ini jendela nih. Iya. Nah, di jendela ini gue ngeliat sosok putih. Sosok putih itu gue ngeliat, cuman kayak gue bodo amat. Mungkin karena gue ngantuk juga kali ya. Gue ngantuk kayak, gue ngeliat putih kayak, bayangan kali. Itu sama temen. Jadi gue biasa aja gitu. Kira kita masuk. Sumpah, gue baru masuk, awalnya beda. Cuman balik lagi, karena gue ngantuk, gue gak peduli di situ. Gue bener-bener kayak bodo amat. Akhirnya sambil rebahan lah. Nih posisinya itu temen gue kakinya ke arah sono, ngebelakangin gue. Jadi kita kepala ketemu kepala. Gue ke arah jendela itu, samping lemari gue. Jadi gue ngadepin tuh jendela gitu. Jadi hadapan gue itu jendela itu tuh. Sambil ngobrol sama dia awalnya. Gue ngobrol, singkat cerita, temen gue ternyata ketiduran. Dia udah gak jawab nih. Kata gue, udah gak jawab nih, bocah tidur langsung pules. Dan akhirnya gue berusaha untuk tidur. Tapi karena gue menghadap ke jendela itu, perasaan gue makin gak enak. Kayak gak enak amat, kata gue. Kok villa tuh kayak makin serem. Gue gak tahu kenapa, merinding. Ini merinding gue. Merinding, Mas. Kayak naik gitu kalau gue ceritain kayak gini. Nah, gue akhirnya gue balik deh. Gue balik, yang tadinya gue ngadepin jendela, gue balik tuh. Jadi kayak, kan jendela sini. Jadi kayak gini nih posisi gue nih. Posisinya nah, saling membelakangi. Membelakangi. Bodo amat lah, kepala teman gue ini aja, karena saking udah ketakutan ke gue. Begitu gue naruh pala, ini benar-benar gong banget menurut gue. Dan aneh, iya. Ya kan gue sampai sekarang gue nggak tahu ini sistemnya kayak gimana gitu. Gue baru naruh kepala gue pun belum nyentuh bantal. Itu sosok putih itu loncat, nembus dari jendela itu, dari mata gue. Dia kan jadi begitu tuh, loncat. Gue udah begini ke badan gue. Jadi posisinya 6'9".
Apa? Posisi 6'9". Oh. Iya. Serius, cuman ini serem. Jadi kepala si perempuan ini ke di kaki. Iya, ke kaki gua. Kaki dia di kepala Mas di Fala. kepala gua. Dia benar-benar nutupin gua langsung gitu. Bok. Jadi gua langsung kayak jatuh kan. Gitu. Kebentur dikit kepala gua. Di situ gua langsung teriak. Wah. Tapi gak didengar sama sekali. Udah gitu bikin gua kagetnya lagi, itu kan kepala gua belum nyentuh. Berarti kan gua belum tidur dong posisinya. Tapi entah kenapa gua langsung kayak masuk ke dalam mimpi. Gua masuk ke mimpi, gua berantem sama dia, gua berusaha ngangkat dia. Sampai akhirnya gua berhasil ngangkat dia. Yang anehnya dia berubah. Jadi sosok temen gua yang pakai gamis putih. Sambil ketawa. Ah, tai lu. Takut-takutin gua, kaget gua. Dia ketawa. Haha. Lagi sih lu kabur dari masjid, harusnya ngaji, kenapa lu pulang? Malah ke kamar. Dia ngeliatnya kayak gitu. Lagi debat kayak gitu. Dari jarak waktu yang cukup lama. Padahal, tapi ini menurut gue singkat. Nanti itu lama. Temen gue tiba-tiba bangunin gue. Bangun. Pagi. Kita siap-siap buat sekolah. Nah, di situ gue langsung kayak bangun. Gue bengong. Udah ya, lu denger gue teriak gak? Agak. Kok singkat banget. Dari gue taruh kepala. Berantem itu sebentar di dalam mimpi. Tapi habis itu gue tiba-tiba bangunin. Gue kira kan gue sebelum gue nyangka itu mimpi, gue ngira itu nyata gitu. Tiba-tiba jadi teman gue tahu itu mimpi, ternyata pas teman gue bangunin. Gue bangun, tiba-tiba, nah bangun, udah pagi, kita siap-siap udah mau sekolah. Gue kira bengong. Gue baru naruh pala di tiban, dia jadi teman gue. Tiba-tiba gue dibangunin. Nah dari situ gue bukannya siap-siap buat sekolah, karena gue kenal nih teman gue itu ya, ketua kamar juga di lantai 2. Gue nggak siap-siap lagi, gue langsung turun ke lantai 2. Gue buat nanya ke dia. Gue datang ke lantai 2 kan, ke kamar dia. Gue turun tangga kamar dia. Gue tanya, weh Dek, lu ke kamar gue ya? Kagak. Lu habis itu kamar gue kan? Kagak. Ngapain gue kamar lu? Gue di masjid. Kagak, lu nakut-nakutin gue. Gue bilang gitu, lu nakut-nakutin gue. Lu bilang, lu ngeledekin gue gini. Gue ceritain tuh, apaan sih lu gak jelas? Gue di masjid, gue ngaji sama yang lain. Gue jagain bocah, kata dia. Gue ngurusin bocah. Terus siapa, kata gue. Itu akhirnya gue makin merenung. Gue sebenarnya hampir berantem. Kayak gue nuduh dia terus. Dia kayak, apa sih lah, lu gak jelas. Datang-datang lu marah-marahin gue, kata dia gitu. Dan disitu gue juga langsung sadar lagi, gue diem. Iya ya, kata gue. Balik lagi tuh ke kamar. Itu gue masih ngebayangin terus tuh, tiap malam. Kata gue, itu siapa? Sampai gue tuh nggak berani tidur di kamar gue sendiri. Nggak berani. Iya. Gue akhirnya selalu tidur tuh di kamar teman gue, atau gue di luar kamar yang bareng-bareng teman gue. Karena kejadian itu. Dan gue nggak berani lagi kalau misalkan cabut duluan buat ke kamar. Gue nggak berani. Kalau ada masa kayak ada acara apapun, entah gue mau ngumpet apa, gue nggak berani ngumpet sejak saat itu. Sampai akhirnya gue cabut. Waktu itu, oh iya, ini masalah keluarga. Jadi kayak ini sih emang dari kecil juga. Ini gue inget nih, ada masalah keluarga juga yang kayak kiriman atau apa. Nah saat itu posisi emang keluarga gue lagi dibikin berantem terus sama ada orang yang nggak senang. Jadi kayak nggak tahu kenapa keluarga gue lagi bikin berantem terus. Sampai akhirnya keputusan gue yang emang aneh ya dari diri gue tuh kayak tahu kayak punya feeling gitu, kayak ke depan ini bakal kayak gimana. Kedepannya kayak akan ada sesuatu nih, kayak gue harus ngelakuin ini deh. Nah tapi gue kayak saat itu gue nggak sadar, gue cuma pengen gue pengen ini. Kok perasaan gue nggak enak. Tapi ketika masa itu jadi, gue keinget gue dulu pernah kepikiran ini di saat itu. Nah kejadiannya waktu itu SMK waktu itu. Gue kepikiran kayak ini ada masalah nih di rumah, gue harus balik. Gue minta keluar lah dari rumah, dari pondok itu. Gue minta balik ke rumah. Gue pengen lanjut di luar aja. Karena waktu itu emang lagi ada masalah juga. Tapi gue nggak tahu, sebenarnya gue nggak tahu karena gue posisi pondok, cuman perasaan gue aja. Nah, cuman begitu emang gue di rumah, ibu gue yang curhat kayak begini, untung ada kamu, untuk kamu pulang sekarang, mungkin kayaknya bakal lebih aman lagi, ya kan. Nah, salah satunya juga ibu gue ini suka perasa, dia suka dapat mimpi orangnya. Dia kalau ada mimpi sesuatu pasti kayak aneh gitu, dia selalu nanya lah gitu. Kayak setiap mimpi dia tuh kayak ada maksud dan tujuannya. Kayak ada maksud, ya benar kayak gitu. Karena waktu itu pernah lah kan, ketika ada masalah
ada permasalahan kayak kiriman kayak gitu. Yang lain-lain tuh kayak encang-encang gue banyak yang meninggal, dan katanya sih karena itu. Berarti kecuali Mas Falah ada cerita yang tadi perempuan, ada cerita juga nih tentang santet. Mungkin seperti itulah ya, Seperti kayak itu. kiriman gitu. Kiriman gitu. Gue gak berani nyebut santet gue. Kiriman lah ya. Iya, kiriman aja gue kita bener-bener nyebutnya. gak berani nyebut gitu. Mungkin sebelum kita lanjut ke cerita yang kiriman tadi, Mas Falah mau ngopi nggak? Wah, boleh. Mas mau nanya juga, boleh ngerokok nggak sih? Boleh. Boleh. Tajuk Misteri kita bebas. Oke, boleh ngerokok. Sebelumnya mau nanya dulu nih, kopinya kopi apa nih? Kopi apa ya? Hitam aja deh. Tadi ada yang minta kopi hitam soalnya. Aduh, kok jadi takut ini? Tuh kan? Naik lagi. Yaudah, saya bikin kopi dulu sebentar ya. Oke, boleh. Ya, nih Mas Falah kopinya sudah siap. Seruput dulu baru kita lanjut cerita lagi. Boleh. Kita kopi dulu. Diminum ya. Mantap banget. Mungkin saya bakar rokok dulu dah ya, baru kita lanjut. Silakan. Cerita yang tadi Mas Falah sebutin yaitu kiriman. Kalau Mas Falah nyebutnya ya. Iya. Nggak berani nyebut santet. Terlalu gimana gitu kalau kebayang itu. Karena gimana ya, agak sedih juga karena kehilangan beberapa orang tersayang lah dari karena itu. Oke, mungkin lanjut Mas cerita yang tadi Mas sempat Mas Falah sebut ya, kiriman. Oke. Jadi cerita itu emang dari kecil juga. Nanti cerita ini bakal nyambung lagi untuk selanjutnya ya. Ini bagian yang kirimannya. Ini dari kecil juga. Jadi ini ngirimnya lewat makanan. Buah atau apa. Bu ini demen banget sama pisang sama nangka. Dua buah ini yang gue demen. Tapi entah kenapa orang tua gue selalu ngelarang. Kalau misalkan tiba-tiba ada itu. Kalau misalkan dari orang tersebut yang ngirim ya, yang ngasih, orang tua gue selalu kayak jangan busuk. Karena gue lihat masih bagus. Biasanya juga kadang kalau misalkan orang tua gue bawa yang kayak agak kematangan itu biasa aja ya, makan aja. Tapi ini kadang masih mulus, masih kecil gue belum kasih tahu apa-apa. Oke, gue terima kan. Terus berjalan waktu tentang gue lah, saudara gue lah mengalami hal-hal yang dan sampai di titik gue lulus ini, gue jadi teman curhat sama gue terus. Ibu gue selalu cerita gitu, kayak hal-hal ini, hal-hal itu. Akhirnya salah satunya ini yang diceritain tentang kenapa encang gue bisa kayak gini, kenapa dulu kayak gini. Nah, ternyata encang gue itu laki-laki emang udah nggak ada semua. Sisa om gue satu. Diperingatin lah om gue dari perlindungan, udah nggak ada semua. Datanglah ke Ustadz yang om gue ini sampai sono. Kita bilang, samping rumah lu siapa? Empok kita itu mah ibu saya. Empoknya itu ibu saya sekali tuh, samping rumahnya. Panggil empok lu, dia yang diincar. Berarti si Ustadz ini udah tahu? Iya, langsung tahu siapa yang bakal diincar. Karena emang bertahap. Cuman kan kalau awalnya keluarga kan mikirnya laki-laki dulu yang dihabis. Sisa om gue benar-benar sisa om gue yang anak laki-laki dari nenek gue ya, sisa om gue. Nah, ternyata gue udah nyari, ternyata ibu gue yang diincar. Nah dari situlah makin berasa ketika gue di rumah benar-benar. Ibu gue pun yang tadinya nggak bisa ngelihat, nggak bisa apa, sekarang gampang ketempelan, gampang, benar-benar gampang bisa ibarat kata kayak kerasukan. Cuman ibu gue tuh masih bisa nahan, nggak full, jadi setengah sadar gitu. Nah, terus dari yang cerita itu mak gue kasih tahu kenapa dulu gue sering dilarang buat makan gini. Akhirnya gue dibongkar tuh, akhirnya gue tahu semuanya. Nah dari situ kayak oh ya udah, kenapa nggak dari dulu terbuka. Sama gue kan takutnya masih kecil, ngomong nggak kemana-mana. Cuman akhirnya gue sekarang ngerti lah gitu. Jalan waktu kan, dari yang orang tua gue suka mimpiin, nih suka begini nih mimpinya nih, tanya Ustaz, oh ada yang nggak senang, ada yang ini. Kadang sama gue mimpi berantem,
kayak dia melihat sesosok nenek-nenek lah di depan rumah. Cuman karena udah ada penjagaan ya, jadi kayak pada saat itu ngejaga, berusaha buat bantu menjaga rumah gua. Jadi nenek itu nggak bisa masuk. Dan menurut beberapa orang yang bisa ngeliat, di rumah gua itu ada sosok kakek-kakek, anak-anak kecil, sama harimau. Harimau. Nah, katanya kakek ini mau gua harimaunya peliharaan dia. Nah, yang anak kecil ini adik-adik gua yang nggak ada Maksudnya itu sebelum Mas sebelum lahir, ibu gua keguguran beberapa kali. Nah, dia ngejagain di situ. Sama ada sosok yang putih itu, yang perempuan itu ternyata. Nah, gua nanya ke teman gua kalau itu, gua cerita sama dia. Teman-teman gua ini bisa ngeliat, bisa interaksi. Ya kan? hampir sama kayak indigo ya. Iya, dia kayak indigo gitu. Dia bisa nanya, gue sering diganggu kayak gini nih, sosok perempuan kata gue gitu. Oh, itu mah dari dulu tempat dia di situ, nggak bisa diganggu juga. Di rumah itu. Di rumah gue, posisinya tuh di samping kompor, Samping kompor. di dapur itu. Dia di pojokan emang ada katanya di situ. Gue agak merinding nih kalau ceritanya gitu. Cuma kata temen gue, dia rada kuat soalnya, jadi mau diusir gimana nggak bakal bisa gitu. Karena emang udah makomnya di situ. Iya, temen gue itu mah nggak bisa diganggu juga. Nah, terus kan berjalan waktu kan, kalau ada apa-apa pasti mak gue tuh selalu dapat pertanda lah. Kalau misalkan ada kiriman apa, mak gue selalu mimpiin ada sesuatu nih, ada sesuatu nih yang mau nyerang. Mak gue selalu dapat, dari yang awal cuma mimpi yang sampai akhirnya ketempelan. Nah, ternyata dari yang kalau gue tadi atau harimau itu ternyata ngelindungin mak gue sekarang. Jadi kalau ada masalah yang fatal banget, pasti harimau itu yang ini langsung nempel ke mak gue. Jadi mak gue tuh tahu, pernah ada cerita ibu gue itu kukunya nggak ada. Jadi kalau gunting kuku itu sampai ke dalam, jadi yang rada keluar tuh nggak ada. Kayak gue sekarang, gue kayak gini, dulu ibu gue yang guntingin. Nah, makanya ibu gue tuh bener-bener tumbuh dikit digunting. Waktu itu dia lagi emosi, nggak tahu kenapa emosi pecah, tenangin bokap gue. Itu bokap gue sendiri yang cerita. Dia bilang masih ujuk cakaran, bukan cakaran mak gue. Padahal mak gue nggak ada kuku yang panjang, tapi cakaran itu parah. Ternyata dari si harimau itu yang nyakar di sini, Pak. Padahal mak gue sama sekali nggak ada kuku. Ibarat kata kalau ngegores itu pakai tangan begitu. Bokap gue juga bilang kok tangan begini doang, nggak kuku. Tapi begitu selesai itu, entah malamnya atau paginya, bokap gue ngerasa perih dadanya. Pas dia cek, cakaran, Kayak luka gitu ya. luka cakaran. Nah, semenjak saat itu ya gue jadi kayak rada ngeri sih kalau misalkan tiba-tiba gue tempelan, karena gue sering posisi yang gue lagi di rumah berdua, entah adik gue lagi sekolah, bokap gue lagi gawe lah gitu. Gue kan pernah waktu itu kan belum kerja tapi udah buka warkop, jadi selalu malam kan. Jadi gue selalu berdua tuh kalau siang, gue suka takut. Gue pernah waktu itu gue baru tidur nih ya kan, selesai nutup warkop, adek gue mau sekolah. Waktu itu adek gue belum lancar lah naik motornya, jadi harus dianterin. Nah, bokap gue biasanya gak pernah bangunin gue, kak bangun, saya mau anterin adek, kamu jagain mama. Kalau soalnya lagi habis ini lagi, gue yang biasanya kayak kak ada anterin adek, enggak ah kak, ini enggak ah, ini kak tadi sama mama begini. Udah pak, ayah aja jaga mama, biar kakak yang berangkat anterin adek. Karena gue takutnya tiba-tiba muncul lagi, gue gak bisa nanganin, dicakar-cakarin yang ada gue. Takut gue. Akhirnya gue, ya kakak aja nganter. Apa sih kamu baru bangun, jangan ntar ngantuk. Kakak tegar. Biasanya kan gue belaga, wah lemes. Ini mau gue langsung, gue ini kuat, bisa ini nganter. Yang gue takutnya, tapi tetap bokap gue nggak ngasih. Karena gue cuma berusaha samping ibu gue.
gue nahan-nahanin nih karena ya ibu gue juga emang udah santai gitu, udah biasa aja, cuman gue kan emang rada takut aja kan, takutnya kejadian lagi. Soalnya ibu gue tuh kalau emang gue bikin kesel sedikit itu bisa kacau, langsung nyesek apa gitu kan, gue panik ya. Nah, ngomongin tadi tuh kan dari gue cerita ya, yang gue itu punya warkop, gue sering kejadian di sini. Namanya warkop itu gue tutup sampai tengah malam. Gue pernah nutup kisaran jam 1, jam 2, jam 3, dan gue harus nganterin beberapa barang-barang yang harus gue taruh di belakang rumah gue. Belakang rumah gue ini ada lorong, dari rumah gue ada lorong sedikit untuk menuju rumah saudara gue. Yang belakang itu ada kuburan keluarga. Dan tengah-tengah itu tanah luas, tempat naruh gerobak orang-orang dagang. Karena kan tempat gue itu lingkungan dagang lah, kaki lima, jadi ada penitipannya juga. Nah gue selalu naruh di situ. Entah saudara gue suka ngumpulin kayak gelas-gelas aqua apa. Jadi kalau bekas gue dagang kayak, kita kumpulin aja belakang, taruh aja belakang. Oke. Selesai gue nutup, gue ke belakang nih buat naruh gelas itu kan. Habis gue taruh, gue balik buat ke depan lagi, buat beres-beres lagi. Nah di sini aneh, langkahan kaki gue kok lebih. Maksudnya lebih? Gue jalan sendiri, tapi kayak ada yang ngikutin dari belakang gue. Ini berkata di kaki gue 2, ini kayak ada 4 kaki gitu. Nah udah gitu kan ada sorot lampu kan, gue begini tuh kayak emang ada bayangan kayak, oh mungkin saudara gue, karena kan emang rumah saudara gue kan belakang. Udah, tapi gue berbalik akhirnya, maksain buat nengok. Pas gue tengok nggak ada orang sama sekali, padahal emang dari awal gue liat bayangan tuh ada bayangan orang di belakang gue ikut juga. Cuman pas gue berbalik itu hilang. Gue langsung kayak kepukul gitu, gimana sih, nyesek banget. Langsung merinding gue ke depan, gue langsung buru-buru tidur. Karena emang orang warkop kali ya, sering begadang. Iya. Ini benar-benar kayak gue susah akhirnya, berharap untuk tidur susah. Akhirnya gue pernah dapet gangguan lagi. Ketika gue lagi berusaha, ya begadang lah main HP. Gue kira ada di kamar ini, gue di kamar kan misah kan, ketok kamar gue, ketokannya ini nggak selau, emosi, dar. Kata gue, kenapa gitu kan, kayak gue udah kuliah, mungkin mak gue pengen negor, udah tidur besok kamu kuliah, tapi nggak ada omongan, cuma dar. Banget tidur aja kan, takut mak gue buka pintu, domelin gue, bukan tidur besok kuliah juga. Namanya kita capek nggak bisa langsung tidur bang, gue bener-bener kayak nggak bisa langsung tidur. Gue biasanya tuh ya udah gue santai dulu sampai gue tidur sendiri, ya kan. Cuman akhirnya gue belajar tidur dulu tuh karena masih main game lah waktu itu. Gue belajar tidur, hilang, aman nih kata gue lanjut lagi, ketok lagi, dor. Gue bingung ini siapa, tapi nggak ada suaranya, Cuma ketokan pintu doang. Bukalah pintu, kenapa? Wah anjing, gelap seluruh ruangan gue cuy, nggak ada orang sama sekali. Udah gitu lampu semuanya dimatiin. Biasanya lampu gue tuh ruang tamu, ruang apa itu dinyalain aja. Ini begitu gue buka, dinyalain kata gue. Gila, full gelap banget. Full gelap bang. Gue langsung kayak siapa? Jebret gue tutup lagi, gue langsung Saking takut ya. HP gue lempar, bodo amat game gue. AFK atau ML. Gue langsung gini aja. Sampai tidur gue. Besokannya gue takut lah, gue bener-bener kayak gemeteran kan gue. Pas dibangunin kayak rada kaget gitu. Bangunin sama gue. Wah, kenapa? Enggak kata gue. Gue masih keingetan yang malam. Jadi gue begitu bangunin gue kaget. Kenapa? Enggak apa-apa. Mimpi buruk kali. Kagak, cuma kaget doang. Biasanya kan emang gue dibangunin cuma kenapa ya? Ini mah bener-bener kayak orang kaget. Gue kenapa kan? Karena sama gue kan sering mimpi atau apa. Iya. Sama gue itu kan mimpi berisik bang. Kalau udah mimpi nih berisik dia. Oh, ada suara. Iya kayak pembacaan, cuman kayak dia mimpi kayak ngomong pembacaan doa. Emang kadang kita
kadang di kuping gua atau adek gua atau bokap gua itu emang kadang jelas baca surat, ada juga cuma gitu gitu doang. Kayak gitu. Kalau misalkan nyokap gua udah kayak gitu, entah ya siapapun yang dengar pasti langsung bangunin nyokap gua. Ntar langsung entah dia bangun bacaan, kadang dia bangun langsung ngomel, kadang dia juga bangun langsung nangis gitu. Ada 4 mood. Iya, ngomel, nangis, bacaan, atau enggak bengong, bener-bener tatapan kosong, itu tidur lagi. Atau enggak ya kalau enggak dijagain bokap gua. Misalkan bokap gua lagi tidur di depan nih, di ruang tamu lah, misalkan dia habis zikir atau apa, dia langsung tidur di situ, itu pasti gua panggil nih. Kalau emang nyokap gua nggak bisa tidur lagi ya, itu gua langsung panggil bokap gua nih, ya oh iya, langsung lalu gua kamar lagi. Sering kejadian tuh kalau malam kayak gitu. Nah, terus pernah seperti biasa gua kan main Magic Chess seperti ini mah, gue tidur ayam bang, main game. Gue ngadep ke arah dapur itu kayak biasa, ke arah setelah dapur, antara dapur, kamar mandi, kamar gue, kamar orang tua gue kan. Gue lagi main, muncul sosok putih lewat, perempuan. Nah cuman gue nggak kenal, lain kata gue, ini kok beda kata gue. Walaupun kayak bentukannya sama, hati gue tuh kayak ngerasa dia ini beda, kayak bukan dia menurut gue. Kira gue rada panik tuh, apa gue lagi baru bangun ya, apalagi apa tidur ngantuk, bangun tidur. Gue lari ke kamar nyelesain game, ke kamar nyokap gue. Jadi numpuk nyokap gue, bokap gue, adek gue numpuk di antara mereka sambil main game nyelesain. Cuman karena gue pengen tidur juga, sulit dong ya kan. Akhirnya ya gue memberanikan diri buat keluar lagi, tapi gue langsung nutupin pakai selimut. Gue langsung berusaha untuk tidur bodo amat, gue lupain tapi gue chess langsung, udah gue langsung tidur. Besokannya gue main sama temen gue yang bisa itu. Iya, gue nanya, gue cerita sama dia. Gue kalau cerita kayak gini sama dia tuh selalu berdua. Gue nggak mau kalau ada orang lain, nggak bakal mau gitu. Dia ngobrolin hal ini nggak bakal mau kalau ada orang lain, kecuali deket banget juga gitu, yang deket juga kayak gue sama dia. Ada yang deket lagi boleh, tapi kalau misalnya itu nggak bakal. Jadi jam 12 kita baru ngobrol, 12 malam. Jadi ceritanya tuh gue ngomong sama dia, Bre, gue pernah ada gangguan nih, kayaknya lain ya, kayaknya beda. Apaan kata dia? Ini gue gimana? Ini gue jelasin tuh ceritanya. Tiba-tiba ada sosok itu muncul. Coba Bre cek, masalahnya gue ngerasain ini kayaknya beda. Nah di situ dia langsung kayak berusaha ngeliat ke arah dalam rumah gue, tapi dia nggak ke dalam, dia ngeliat dari luar kepot. Dia langsung ngerasain, ya lah datang orangnya, katanya datang nih Di tempat itu yang lagi ke warkop gua. Dia bilang dia mau ngelus rambut lu lah. Tapi di saat dia ngomong tuh cewek ngelus rambut tuh, itu pas banget emang gua rambut gua begini nih, ngangkat. Gua ngerasain kayak ada yang ngelus. Tuh lagi ngelus rambut tuh, itu kan merinding nih gua nih. Jadi pas bener-bener pas banget dia nganin gue, dia ngomong tuh lagi ngelus rambut lu. Gue langsung bener-bener kayak anjing, jangan dia omong, kata gue jangan diomong. Gue merinding beneran situ. Gue bener-bener kaget kan, katanya ya udah dia baru kan. Awalnya kayak teman-teman gue kayak udah sono balik aja, udah balik, jangan ganggu, kita lagi ngobrol, kata teman gue. Kita tuh udah pergi kan, karena ada sosok nenek-nenek juga yang lebih tua di situ, di warkop di seberang, bukan daerah gua, daerah seberang. Karena emang ada polisi tidur tempat lokasi sering kecelakaan deket gua. Tuh. Nah, kira kan, yaudah kan gua cerita, kata dia emang ini baru, Dre, katanya ini. Kan. Yaudah, nih singkat cerita ya, gua udah ngelupain kayak yaudah biasa aja. Kejadian lah di nyokap gua, dia mimpi nggak enak banget, dia keganggunya itulah aneh lah gitu. Nah ternyata tahu nih sepupu nyokap gue itu suaminya bisa ngecek kayak gitu. Anjing, cek lah.
sosok. Gue awalnya belum cerita tentang si cewek ini ke nyokap gue, belum ngomong. Terus gue nggak dengerin lah, ya kan, masalah ini ke orang tua gue. Gue nggak dengerin masalah orang tua gue. Gini. Terus ke perempuan, gue langsung kayak jangan-jangan yang gue lihat, karena katanya ini juga ada yang naruhin baru. Nah efeknya itu apa yang bisa orang ini nggak senang, dia pengen bikin efek apa. Jadi keluarga gue itu dibikin seret rezeki katanya. Gue nggak percaya, cuman dari dulu gue rasain kayak ada kiriman itu gue ngerasain, padahal gue kayak nggak mau percaya lah sama kiriman kayak gitu. Tapi kejadian itu banyak di keluarga gue masalahnya, jadi mau nggak mau kayak gue percaya, ya kan. Katanya ini bikin seret rezeki, dia tuh kayak nggak seneng. Ibarat kata ketika harian gue tuh rezeki gue sulit nih, dipersulit. Sekalipun ada rezeki datang, pengeluaran keluarga gue lebih banyak dari rezeki yang datang. Gitu. Cuman wallahu alam ya kan. Gue yakin aja gitu, Allah, rezeki dari Allah. Mungkin kalau emang lagi ini mungkin ujian buat gue. Cuman kalau menurut kalau misalkan emang sangkut pautnya dengan hal gaib ini, ya ada yang naruhin gak senang sama keluarga gue, dia pengen keluarga gue hancur lah gitu. Udah dulu kayak gitu terus. Ketika emang keluarga gue nih mau naik nih derajatnya nih, kayak keuangan lagi naiknya nih, tiba-tiba jatuh, entah apapun itu, tiba-tiba ada penyebab yang bikin jatuh, tiba-tiba kita butuh pengeluaran lebih banyak, kerasa mulu kayak gitu. Bahkan gue sekarang gue gawe, gue punya warkop juga. Warkop gue pun sekarang lagi terasa banget sepinya kayak gimana. Cuman gue nggak mau negatif thinking entah persaingan atau apa. Gue cuma kayak ya udahlah, gue yakin aja mungkin gue ada kesalahan gue sebelumnya yang bikin gue kayak gini gitu kan. Emang mungkin gue lagi jarang ibadah, mungkin kurang. Gue selalu positif thinking aja lah gitu kan, walaupun kadang mikirnya negatif sih, cuman gue balikin lagi pikiran gue berusaha untuk positif. Nah terus gue mau ngomongin juga nih yang masalah di tempat nongkrong gue itu, apa tempat gue naruh ke belakang itu ya. Gue pernah ada kejadian juga tuh di situ tuh. Gue suka nongkrong kalau selesai nutup warkop, gue suka nongkrong di belakang sama teman gue. Kalau ibarat kata mah kalau misalkan kayak gue masih pengen nongkrong nih sama lo nih, tapi gue mager nih kalau ntar lu cabut terus gue baru nutup warkop kan capek ya. Jadi gue nutup dulu baru nongkrong santai, jadi ntar selesai udah ngantuk-ngantuknya tinggal tidur. Akhirnya nongkrong di belakang. Ini banyak banget kejadian di situ. Gue sering, udah beberapa kali kayak gue nongkrong berdua tapi perasaan gue gak enak, padahal ya walaupun temen gue belum nyampe, gue dari situ sendiri. Kalau perasaan gue nyaman, yaudah gue diem aja. Tapi walaupun gue entah berdua bertiga, gue kalau misalkan emang perasaan itu muncul, gue was-was. Gue samping, gue ngecek sampai temen gue nanya, lu kenapa? Gak apa-apa, perasaan gue gak enak. Kan sih biasa aja kata temen gue kan. Tapi di satu saat gue ceritain, ya perasaan gue kalau perasaan gue nggak enak pasti ada sesuatu nih. Gue walaupun sendiri, kalau perasaan gue enak-enak aja, gue biasa aja. Gue pernah nungguin lu sejam di sini sendirian kata gue, di satu malam, ya kan. Gue pede di situ sendirian karena nggak ada apa-apa. Tapi kalau misalkan walaupun ada lu, kata temen gue kan, walaupun ada lu sama temen lu lagi, misalkan kita bertiga, kalau emang tiba-tiba itu kayak ada mau menampakkan diri, perasaan gue langsung gak enak. Pernah benar-benar mau nunjukin banget kayaknya tuh. Kan itu kan tempat naruh gerobak yang udah ibarat kata mau nggak ada listrik, nggak ada apa, udah benar-benar kayak nyimpen doang. Kalau kan nggak ada di situ. Gue nongkrong bertiga, tiba-tiba ada satu lampu yang masih nyangkut di ininya, tapi colokannya nggak nyangkut kemana-mana, benar-benar ya kosong. Dia ada yang mainin, nyala, udah kedip. Kata gue, kenapa? Mau ikut main, kata gue gitu. Mati. Ngobrol lagi, ya kena kedip lagi. Udah sini main, kalau emang pengen main lah, nongkrong aja, kopi ada, gue gitu. Mati lagi tuh agak lama jeda. Gue ajak ngobrol selalu dimatiin jeda. Tapi ntar kalau gue fokus lagi nih ngobrol sama teman-teman gue kayak gitu lagi. Sampai akhirnya kayak yaudahlah kita ngobrol aja. Sampai ntar udah biarin dia mah, kita cabut aja. Dia cuma mungkin dia pengen ngasih tahu doang dia ada di situ. Mungkin entah suruh sopan lah atau gimana. Namanya ngobrol sama teman kan kadang bahasanya nggak kejaga ya.
mungkin dia pengen nampilin aja gitu, ini ada gua sopan dikit gitu kan. Emang di belakang itu emang rada serem sih. Gue pernah dapat cerita juga soalnya dari cang-cang gue. Cang gue itu dulu pernah baru jual rumahnya, jadi dia bikin yang tembusan buat dia keluar itu tanpa jendela waktu itu. Jadi dia pernah cerita, kata dia ada yang ngetok-ngetok pintu rumah. Karena dia nggak bisa ngecek lewat jendela, dia langsung ke pintu jatuh bola. Dia bola gede dari genteng jatuh, tapi lama-lama gede hitam berbulu, nengok gini ke belakang ke encang gua dengan matanya merah. Encang gua kayak langsung kayak nggak bisa berkata-kata, tapi dia langsung lari tuh, sosok itu langsung lari ke samping yang gang rumah gua itu tuh, langsung lari ke sana itu. Sama di atas genteng gua, kalau encang gua kayak keluar malam apa itu katanya suka di ini Mbak Kunti, encang-encang Anggela gitu di atas, iya di atas genteng. Emang banyak di situ. Yang paling parah waktu gua nginep di om gua, samping sekali nih yang om gue yang waktu yang tadi gue sempat masuk cerita juga kan. Om gue itu dia benar-benar parah sih rumahnya. Kalau kata saudara gua, sekandang, ditaruhin sekandang. Hantunya saking banyaknya ngumpul. Ibarat kata tuh kayak ada, dulu kayak pernah ada yang naruhin kayak tanah kuburan gitulah mungkin ya. Iya, tanah kuburan. Cuman kan karena udah jadi lantai, jadi udah susah, udah nyebar. Gue kan kepercayaan gitu kan tanah kuburan. Saking banyaknya, dulu tetangga itu suka denger om gue sama istrinya kerja, om gue nginep atau di mana, karena dia nggak berani juga sendiri. Kecuali gue entah gue yang suruh nemenin atau gimana. Itu tetangga tuh sering denger ada yang nyuci tengah malam, ada yang dorong-dorong sofa. Jadi berisik lah rumahnya, walaupun gak ada orang sama sekali. Itu tetangga yang denger. Nah terus gue pernah, om gue minta temenin, lah nginep aja, besok libur kan, atau besok sekolahnya siang kan, nah terus nginep. Itu gue ngerasain gimana tiba-tiba malam barang-barang jatuh, bener-bener kayak digangguin, kayak dia nggak senang nih ada orang baru gitu kan. Sofa aja gue, samping gue tuh ada kan sofa 2, samping gue nya geser malam-malam, geser sendiri. Itu gua saking takutnya, om gue tidur situ, dia nggak berani di kamar juga kan, nemenin gue di sofa, gue dibawa sofa yang satunya geser. Ya bener-bener sekarang mah udah rame ya, banyak yang kos juga, jadi kayak bareng-bareng lah gitu. Karena ada kontrakan juga ya, mungkin om gue juga udah berani kali ya, rasa kayak dulu kayak katanya udah bersihin, mungkin yang bersihin juga rasa takutnya aja. Tapi kalau emang dulu ternyata gue dapet cerita lagi om gue nya pas masa dia lagi ngebangun rumahnya itu. Ini benar-benar aneh. Anehnya kenapa? Tukang yang bantu dia paling lama kuat bantu dia 2-3 hari. Tukang dia udah ngebayar berapa, itu pasti tukang entah 2 atau 3 hari pasti langsung jatuh sakit. Waktu om gua mau ngerenov itu rumah, itu kan awalnya rumahnya dari rumah nenek, mau dibangun sama om gua. Akhirnya paling terakhir itu ada teman dekat juga ya, temen om gua yang bantuin tukang. Itu hari ketiga hari kedua muntah darah tukangnya. Oh yang bantuin dia siapapun langsung jatuh sakit. Akhirnya kan muntah darah kan aneh gitu. Om gua lanjutin sendiri dong, ya kan, dia lanjutin sendiri. Kata om gua itu sering ada yang lewat malam kalau dia mau tidur, yang lewat dia berbalik sini langsung gak enak lagi, berbalik sini ada yang lagi, sampai akhirnya dia ke atas. Kadang serem juga nih kelihatannya, karena kan lagi terbuka posisi pelapon, ada beberapa pelapon yang lagi dibuka. Dia berbalik kurep, ditimpa pakai internet, kayak mungkin jenis pelapon atau apa, om gue nyebutnya internet gitu, ditimpa dari atas. Teriak om gue, lari. Paling dekat rumah gue waktu itu, ada pintu belakang gue, diketok-ketok, gedor-gedor. Karena dia agak celah gitu pintu, waktu pintu dia keluar di situnya ya, depan belum, masih terkurung lah.
itu dia tutup dari luar, diganjel pakai kayu, jadi dorong-dorong nggak bisa. Dia gedor-gedor pintu belakang gue juga, warga gue ada yang dengar karena kamar gue tuh di sebelah sono, jadi nggak ada yang dengar. Karena dipaksain tuh, itu didobrak sama dia, itu didobrak, itu yang dia jaga itu dobrak sama dia, tendang, dia lari ke musola. Nah ini salah satu yang aneh juga, om gue sebenarnya nggak terlalu bisa ngeliat, cuma dia bisa kayak ada gesekan aja gitu. Begitu dia di musola, dia ngerasa makhluk itu masih ngikutin, cuman dia ketahan nggak bisa masuk di musola. Akhirnya om gue tidur sampai subuh Di luar musola. iya di teras musolanya. Jadi kayak ada yang bangun, itu namanya om gue kelelahan kali ya, ada yang sampai ada yang subuh, bangunin subuh. Om gue kayak kayak karena baru bisa tidur gitu, dia tidur tuh sampai orang sholat subuh pagi ya, baru dibalik ke rumah. Kata dia di depan, setan itu kayak muncul buat ngikutin, tapi nggak bisa ketahan sama itu. Paling banyak di om gua kalau jenis-jenisnya, cuma ada beberapa, banyak sih sampai saat ini ya. Kalau gua nongkrong malam, mungkin karena emang gua sering keluar malam, emang udah terbiasa begadang karena gua punya warung apa, gua sering ngalamin hal-hal yang kayak gitu. Pernah juga waktu gua kunjungan ke temen gua, itu hawanya emang beda banget. Kunjungan ke daerah Serang, Manelang langsung. Itu gue main ke pemandian, posisi maghrib. Nah itu gue ngerasain ada hal yang aneh, kayak ada yang merhatiin gue dah. Gue turun ke pemandian itu aja, gue kayak hawanya udah beda, masih terang. Pas begitu maghrib gelap, itu kan sekitar itu hutan. Walaupun gue nggak ngeliat, kayak ada sesuatu yang ngeliatin gue. Benar-benar perasaan gue ketakutan banget. Baik lagi kayak yang tadi, gue kalau nggak ada apa-apa biasa aja, mau sendiri juga biasa aja. Tapi kalau ada apa-apa, mau biar kata rame, perasaan gue yang kayak ketakutan. Itu bener-bener gue kayak ngeliat kayak ada sosok yang merhatiin gue. Bahkan kadang kebayang bentukannya gitu. Walaupun tempat itu gelap banget, gue nggak bisa ngebentukin itu ini pohon apa, itu pohon apa, nggak kelihatan, saking udah full gelap banget. Tuh. Sampai begitu akhirnya gue pulang, rasanya gue nggak enak, ya kan? Gue pulang, ini juga jadi ilusi gue karena gue kecapean juga kan. Gue cerita kayak gini, ya perasaan gue juga nggak enak kan. Temen gue juga yang ngomong kayak gue juga nggak enak. Ini nggak kayak biasanya, kata gue. Biasanya gue kalau kayak gini tenang aja gitu. Ini gue rasain hal aneh gitu. Bahkan sampai ikut acara pun gue sempet ngelihat ada sosok yang merhatiin gue. Gue ikut acara. Saat itu juga di tempat teman gue itu, gue lagi ikut acara pengajian padahal. Haul-haul kayak gitu. Gue lagi berdiri. Itu ada sosok natap gue. Dia berdiri, laki-laki, bajunya merah. Oh yang gue lihat ada merah-merahnya gitu. Dia natap gue dengan sinis, muka marah gitu, ya. Bener-bener natap gue gini. Gue merem dong, kayak takut gitu kan. Tapi gue penasaran, orang bukan gitu. Gue lihat lagi, gue berusaha buat lihat lagi. Itu masih orang gitu kan ya. Tapi banyak beberapa orang yang lewatin dia. Kayak orang, kok nggak negor, kata gue. Ada orang lagi berdiri. Tapi dia bener-bener kayak bener fokus aja ngeliatin gue. Orang ada yang lewat. Gue cobalah itu kalau ada orang lewat kayak gini nggak berekspresi sama sekali, kayak orang lewat ya udah kayak orang yang lewatin kayak orang nggak ngeliat. Gue doang yang lihat, kata gue nih benar-benar tatapannya kayak kesel banget sama gue. Begitu akhirnya acara selesai, gue coba buat ngedeketin, pengen ngeliat lebih jelas. Gue turun ke bawah, gue lihat, berusaha ngedeketin tuh apa, ternyata cuma nggak ada apa-apa. Gue bener-bener nggak ada apa-apa. Pantes kayak, pantes orang yang lewat situ tuh kayak biasa aja, nggak ngeliat apa-apa. Cuman saat gue ngeliat banget, dia jelas banget, gue udah kayak orang ngancam gue. Gerak dia nunjuk gue, nunjuk gue begini. Gue salah apa, kata gue cuma ikut pengajian, ya kan? Nah itu satu. Yang dua dari pemandian. Yang ketiga ini pas pulang mungkin gue juga udah kecapean, udah gimana ya. Saksinya temen gue sendiri, dia gue marahin terus soalnya dia bawa motor, gue tidur aja. Ketika
jalanan berlubang hajar. Gak kaget kan gue. Itu gue bangun, di pandangan gue itu entah truk atau enggak orang nyebrang ditabrak-tabrakin sama temen gue. Itu gue setiap bangun nih, wah beda Mil, apa sih kata dia, awas gue selalu awas, ntar gue tidur lagi, ntar gue balik lagi, awas gitu. Karena yang gue lihat itu kayak mobil, orang lagi nyebrang, tapi begitu tabrak tembus. Mungkin kata gue, oh mungkin gue kecapean kan, ilusi gue nih saat gue kecapean. Makanya kayak gue rada kayak mikir, oh mungkin sering terjadi kecelakaan dan mereka bersaksi kalau halnya ada orang sosok yang lewat, mungkin ini kali yang dirasain gue. Nah untungnya gue itu yang dibonceng. Mungkin kalau misalkan gue yang bawa motor, bisa jadi gue banting setir karena panik orang mau gue tabrak. Tapi begitu tabrak nggak ada siapa-siapa. Hal ini juga pernah gue alamin waktu gue ngelewatin salah satu makam ya. Jalanan itu makam, gue lah pulang dari arah berlawanan, sorot lampu, motor kendaraan lain lah dari sono. Gue dari sini awalnya gue emang sendirian doang tuh, sepi, gelap, yang biasanya ada penerangan, ini belum sama sekali nggak ada penerangan. Gue lagi lewat, nah sorot lampu nih, kata gue, wih ada, seneng lah gue kayak ada temannya lagi. Tiba-tiba dari sorot lampu itu gue ngeliat sosok wanita pakai selendang merah atau merah muda lah gitu, intinya warnanya itu kayak ini nih, hordeng ini nih, hordeng Mas Teguh, kayak gini warnanya. Dia berdiri tengah-tengah, di tengah-tengah jalan, karena kanan kiri tuh kuburan. Tengah-tengah jalan itu, karena kan kanan kiri tuh kan kuburan nih, tengah-tengah jalan itu lampu. Perempuan bukan sih kata gue, tapi begitu motor yang dari lawan itu lewat, tembus. Kata gue, oh ilusi kali kata gue ya. Tapi yang anehnya, begitu gue ngelewatin posisi dia berdiri, gue kayak ngerasakan nabrak dia lewat nih gitu, kayak kerasa. Jadi gue lagi bawa motor langsung kayak begini, kayak bersenggolan padahal gak ada siapa-siapa. Kok senggolannya kerasa amat ini kata gue. Padahal kan tadi emang sosok itu berdiri, orang lain yang dari awal berlawan itu tembus. Begitu gue lewatin, kira udah hilang, ternyata gue kerasa kayak terpukul lagi tuh. Gak ada siapa-siapa. Untungnya itu langsung dia berdiri itu posisi nggak jauh dari pintu gerbang keluar dari area itu. Jadi gue kayak nggak terlalu takut lah keluar dari situ. Gue kayak lagi aja kata gue. Oke, sangat menarik banget sih Mas ceritanya sih. Sumpah, mungkin kalau saya sendiri cukup merinding ya. Mungkin teman-teman sana juga merinding. Nah, buat teman-teman, pastikan jangan pernah nonton channel Tajuk Misteri dalam keadaan sendiri. Karena menurut saya pribadi, cerita dari Mas Fala ini serem banget loh. Karena sering dapat gangguan, dapat kiriman, dan pastinya Mas Fala ini punya, apa ya, saya nyebutnya itu ajudan perempuan. Oke, nah, Agak ngeri ya. Iya, agak ngeri kan? Nah, mungkin kita tutup aja ya cerita kali ini ya. Karena mungkin kalau Mas Fala ada cerita lagi, mungkin buat part selanjutnya. Pastinya masih banyak dong cerita-cerita horornya. Apalagi Mas Fala ini terkenal dengan apa ya, kalau saya nyebutnya tuh hampir kayak indigo, karena setiap saat pasti ngelihat. Ya, yang indigo sih Teman saya, tapi ya. Mas Fala hampir. Dan teman-teman yang di luar sana, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan komen di bawah ini. Dan jika teman-teman semuanya mempunyai cerita-cerita mistis horor, jangan lupa ya, kirim ke email yang sudah kami sediakan yang ada di deskripsi. Dan jangan lupa selalu istighfar. Oke, kita tutup pada kali ini. Saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.